Shalom teman-teman, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sebelum kita memulai ibadah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat penyertaan Tuhan, di mana pada pagi hari ini kami bersatu hati untuk kami memuji mempermuliakan nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Yesus dimanapun kami berada, biarlah Tuhan Engkau yang menyertai kami, Engkau yang hadir di tempat kami masing-masing, menyertai setiap hati kami. Biarlah Tuhan Yesus pujian penyembahan yang kami berikan kepada Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji mempermuliakan nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku. Tuhan, ku serahkan hidupku. Semua ku berikan padamu. Kuduskan indah, kudus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, 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 senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Dari awal dengan sungguh-sungguh kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni.
kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami boleh berdupa harum di hadapan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu. Tiba saatnya sebentar lagi kami mau mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu kepada kami Tuhan Yesus yang mendengarkan. Biarlah segala firman yang Engkau tabur boleh menjadi berkat bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, puji Tuhan. Selamat pagi semua. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Kita akan membaca Alkitab kita. Kita lanjutkan Wahyu pasal 17. Ya, Wahyu pasal 17. Silakan Angelika bisa bagi ya bacaannya ya. Wahyu pasal 17. Ya, Angelika nanti bagi bacaannya. Baik, saya akan mulai. Satu orang, satu ayat teman-teman ya. Wahyu pasal 17. Lalu, datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang membawa ketujuh cawan itu dan berkata kepadaku, mari ke sini. Aku akan menunjukkan kepadamu putusan atas pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Dengan dia raja-raja di bumi telah berbuat cabul, dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur percabulannya. Di dalam roh, aku dibawanya di padang gurun, dan aku melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Kak Evi, Dan perempuan itu memakai kain ungu dan kain kremisi yang dihiasi dengan emas, permata, dan mutiara. Dan di tangannya ada suatu cawan emas penuh dengan segala kekejian dan kenajisan percabulannya. selanjutnya Kak Ira. Dan pada dahinya tertulis satu nama, satu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Kak Eudia. Dan aku melihat perempuan itu mabuk oleh darah orang-orang kudus dan darah saksi-saksi Yesus. Dan ketika aku melihatnya, aku sangat heran. Selanjutnya Kak Esther. Lalu kata malaikat itu kepadaku, mengapa engkau heran? Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya, binatang yang berkepala 7 dan bertanduk. Kak Iren. Binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada, muncul dari jurang maut dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis di dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada, namun tidak ada dan akan muncul lagi. Selanjutnya Kak Carlina. Yang penting di sini ialah akal yang mengandung hikmat. Ketujuh kepala itu adalah 7 gunung yang di atasnya perempuan itu duduk. Selanjutnya Kak Rizka. Ketujuhnya adalah juga 7 raja, 5 diantaranya sudah jatuh, yang satu ada dan yang lain belum datang. Jika ia datang, ia akan tiba seketika saja. Kak Sondang. Dan binatang yang pernah ada dan yang sekarang tidak ada itu, ia sendiri adalah raja kegelapan, dan namun demikian satu dari ketujuh itu, dan ia menuju kepada kebinasaan. Bang Wolfen. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu adalah 10 raja, yang belum mulai memerintah. Tetapi 1 jam lamanya mereka akan menerima kuasa sebagai raja, bersama-sama dengan binatang itu.
Bang Jos? Mereka seia sekata, kekuatan dan kekuasaan mereka berikan kepada binatang itu. Mereka akan berperang melawan anak domba, tetapi anak domba akan mengalahkan mereka, karena ia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, dan Raja di atas segala Raja. Mereka bersama-sama dengan dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Lalu ia berkata kepadaku, semua air yang telah kau lihat, di mana wanita pelacur itu duduk, adalah bangsa-bangsa dan rakyat banyak dan kaum dan bahasa. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu, dan mereka akan membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Sebab Allah telah menerangi hati mereka untuk melakukan kehendak-Nya dengan seia sekata dan untuk memberikan pemerintahan mereka kepada binatang itu, sampai segala firman Allah telah digenapi. Dan perempuan yang telah kau lihat itu adalah kota besar yang memerintah atas raja-raja di bumi. Iya, baik. Terima kasih Angelica sudah share bacaan kita. Iya, teman-teman, jadi kita sudah masuk ke Wahyu pasal 17. Kalau kemarin kita baca Wahyu pasal 16, itu adalah penghukuman terakhir ya, penghakiman terakhir dari Allah kepada manusia-manusia yang tidak percaya kepada Dia, yaitu dengan ditumpahkannya cawan. Jadi kalau kita lihat kemarin cawan murka Allah ditumpahkan, ada 7 cawan murka Allah ditumpahkan, maka kehancuran melanda bumi ini. Lalu dalam pasal 17 ini kita lihat sebuah peristiwa tentang nubuatan jatuhnya Babel. Nah, jadi Wahyu pasal 17 ini teman-teman bukan terjadi setelah Wahyu pasal 16. Ya, tolong dimengerti bahwa Wahyu pasal 17 dan 18, besok kita baca juga sama peristiwanya juga tentang Babel, itu bukan kelanjutan Wahyu pasal 16. Artinya setelah terjadi kehancuran besar karena cawan murka Allah telah ditumpahkan ke atas manusia yang tinggal di bumi ini, lalu terjadilah Wahyu pasal 17. Tidak, karena ini mungkin terjadi di antara serangkaian penghakiman Allah itu. Tapi nggak dijelaskan di bagian mana. Apakah ketika meterai ditumpahkan diberikan, apakah ketika sangkakala ditiup, apakah ketika cawan ditumpahkan, tidak dijelaskan. Jadi ini sebuah cerita, sebuah penglihatan yang diterima oleh Yohanes tentang penghukuman atas Babel. Nah, setelah teman-teman waktu cawan murka Allah telah ditumpahkan, maka malaikat yang ke-7 katanya membawa Yohanes kepada sebuah penglihatan. Diperlihatkanlah kepada Yohanes pelacur besar yang duduk di tempat yang banyak airnya. Jadi si Yohanes melihat ada seorang wanita yang duduk di tempat banyak airnya. Lalu dikatakan dengan wanita pelacur itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Teman-teman, saya pernah mengatakan bahwa kitab Wahyu ini adalah kitab nubuatan, simbolis. Jadi kata-kata yang terdapat dalam kitab Wahyu ini tidak boleh kita tafsirkan secara literal. Jadi ketika dikatakan bahwa ada perempuan yang besar, maka itu artinya seorang perempuan. Tidak. Secara literal tidak begitu. Jadi itu adalah sebuah simbol. Siapa perempuan itu? Gitu kan ya. Dan dikatakan dengan perempuan itu, raja-raja di bumi telah berbuat cabul. Di dalam Alkitab, penyembahan berhala itu sama seperti percabulan atau perzinahan. Jadi pelacur yang dilihat oleh Yohanes ini, di mana dia berbuat cabul dengan raja-raja di bumi, artinya bahwa raja-raja di bumi ini melakukan penyembahan berhala. Jadi wanita pelacur ini bisa dianggap seperti sebuah agama berhala, Babel religius. Karena kalau kita belajar tentang Babel itu, Babel adalah sebuah bangsa yang memang syarat dengan penyembahan berhala. Nah, sama seperti
Seperti dalam bagian lain kitab Wahyu kita pernah bahas, ada seorang perempuan yang hendak melahirkan, lalu ada naga yang ingin melawannya. Siapa perempuan itu? Saya pernah jelaskan bahwa perempuan itu adalah Israel. Ya kan? Israel, umat Tuhan. Jadi kadang-kadang istilah perempuan itu di dalam kitab Wahyu itu bisa juga merujuk kepada sebuah bangsa, bisa juga merujuk kepada sebuah komunitas, entah itu gereja atau penyembahan berhala. Jadi perempuan yang dilihat oleh si Yohanes ini dalam Wahyu pasal 17 ini adalah sebuah agama, ya, sebuah agama penyembahan berhala. Dan raja-raja di bumi katanya itu jatuh ke dalam penyembahan berhala, berbuat cabul, ini artinya penyembahan berhala. Dan penghuni-penghuni bumi telah mabuk oleh anggur pencabulannya. Semua manusia-manusia pun akan jatuh ke dalam penyembahan berhala. Mereka menolak Tuhan, mereka menolak Allah, tetapi mereka menyembah berhala, ya kan? Dan si Yohanes pun dibawa ke padang gurun maksudnya, dan dia melihat seorang perempuan duduk di atas seekor binatang yang merah ungu, yang dengan penuh tertulis dengan nama-nama hujat. Binatang itu mempunyai 7 kepala dan 10 tanduk. Lalu ketika di Yohanes diperlihatkan lagi sebuah keadaan di dalam padang gurun, dia melihat juga seorang perempuan duduk di atas ekor binatang yang merah ungu, dan binatang itu tertulis dengan tulisan-tulisan hujat kepada Allah tentunya. Berarti kita bisa tahu siapa binatang ini. Iya kan? Binatang ini tentu adalah siapa? Si iblis atau si setan. Iya kan? Dan teman-teman perhatikan bahwa pada dahinya, dahi perempuan itu tertulis suatu nama, suatu rahasia, Babel besar, ibu dari wanita-wanita pelacur dan dari kekejian bumi. Jadi Babel itu, agama Babel itu melambangkan penyembahan berhala. Agama Babel itu melambangkan pemberontakan kepada Allah. Dan dia dikatakan ibu dari semua wanita pelacur. Artinya Babel adalah induk dari semua penyembahan berhala di muka bumi ini. Induk dari segala kekejian, kejahatan di muka bumi ini, kenajisan di muka bumi ini. Babel adalah lambang kenajisan itu, teman-teman. Nah, jadi si Yohanes melihat ini, kemudian kan Yohanes heran gitu kan ya. Dia kan belum tahu sebenarnya siapa sih itu perempuan itu, binatang itu apa sih, iya kan? Lalu dikatakan malaikat ini kepada dia, "Mengapa engkau heran, Yohanes?" Gitu kan? "Aku akan mengatakan kepadamu rahasia perempuan itu dan rahasia binatang yang memikulnya. Binatang yang berkepala 7 dan bertanduk 10 itu. Aku akan memberitahu kamu," kata malaikat kepada Yohanes. Apa yang disampaikan oleh malaikat itu? Binatang yang telah kau lihat itu telah ada, namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut dan ia akan menuju kepada kebinasaan. Ada orang mengatakan bahwa binatang itu berarti alat iblis. Alat iblis yaitu bangsa Roma. Bangsa Roma dulu ada, ya, sempat tidak ada, sekarang juga mereka tidak terlalu menonjol, ya kan? Tetapi nanti mereka akan kembali muncul katanya. Kekuatan mereka akan kembali muncul. Dan mereka akan diberikan kuasa sementara untuk apa? Ya, untuk membinasakan, untuk menyiksa, untuk melakukan penganiayaan kepada orang-orang yang tinggal di bumi ini. Siapa yang akan mengalaminya ini? Mereka yang tidak tertulis namanya dalam kitab kehidupan. Sekali lagi saya katakan, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan banyak sekali penderitaan pada akhir zaman nanti. Maka itu berkata begini, akan ada perbedaan antara orang percaya dengan orang tidak percaya. Teman-teman, mungkin kita di bumi ini, kita sama-sama mengalami penderitaan. Orang yang percaya dengan orang tidak percaya. Ada masalah-masalah yang kita hadapi. Tapi itu tidak seberapa. Masalah-masalah orang-orang fasik, orang-orang yang tidak percaya itu akan terus berkelanjutan hingga nanti akhir zaman. Bahkan di dalam kekekalan mereka akan menderita di dalam api neraka. Iya kan? Tapi kita tidak. Ketika kita bertemu dengan Tuhan kita nantinya, penderitaan kita sudah berakhir. Penyakit-penyakit kita sudah tidak ada lagi. Masalah-masalah kita sudah tidak ada lagi. Yang ada hanya sukacita bersama dengan Tuhan kita dalam kerajaan surga. Nah, jadi teman-teman yang Tuhan Yesus kasihi, jadi kita lihat bahwa nanti di akhir zaman nanti ternyata ada sebuah momen di mana
agama Babel dalam tanda kutip, yaitu berarti penyembahan berhala itu akan menjadi agama yang populer, menjadi agama yang banyak pengikutnya, iya kan? Tetapi ternyata ujung-ujungnya ketika raja-raja dan bangsa-bangsa nanti bersatu menciptakan sebuah agama baru, agama Babel, penyembahan berhala itu, menghujat Allah itu, ternyata nanti mereka hancur pada akhirnya. Yang menghancurkan siapa? Di antara mereka sendiri yang menghancurkan. Nih, perhatikan. Nah, ini teman-teman. Dan ke-10 tanduk yang telah kau lihat itu, serta binatang itu akan membenci pelacur itu. Perhatikan. Semula mereka mendukung pelacur itu, mendukung agama penyembahan berhala itu. Tapi ternyata mereka akhirnya memberontak terhadap agama itu. Ya kan? Dan mereka membuat dia menjadi sunyi dan telanjang, dan mereka akan memakan dagingnya dan membakarnya dengan api. Jadi memang manusia nanti mungkin seolah-olah punya sebuah agama baru, tapi pada akhirnya Tuhan menghancurkan agama itu. Lewat siapa? Lewat mereka sendiri. Nih, jadi Tuhan yang menghendaki itu. Teman-teman. Dan kita lihat sekarang ya, sekarang ini kita lihat juga sudah mulai banyak pretelan-pretelannya ya, agak kumpulan-kumpulan kecil penyembahan berhala, ya kan? Nanti pada akhirnya mereka akan bersatu menjadi kuat, tetapi Tuhan akan menghancurkan mereka sampai habis katanya, ibarat membakar sampai habis. Mereka semua akan saling terpecah belah satu dengan yang lain. Ya, jadi teman-teman, mari kita belajar hari ini ya, kita belajar supaya tetap setia kepada Tuhan. Nama-nama kita sudah tertulis dalam kitab kehidupan. Yang Tuhan nantikan adalah kesetiaan kita mengikut Dia. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa syafaat. Saya minta dengan kasih Ira bisa berdoa syafaat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak buat pagi ini. Kami bersyukur Tuhan bisa bangun Tuhan dengan tubuh yang sehat, dengan hari yang baru Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kasih-Mu Bapa baru setiap pagi buat hidup kami Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu juga Bapa yang membuat kami Tuhan bisa hari ini belajar Tuhan. Untuk ke depan apa yang akan terjadi Tuhan, kami berdoa Tuhan biar kami tetap berpegang teguh Tuhan pada kebenaran-Mu. Kami mengasihi Engkau dan kami sungguh percaya Tuhan Engkau akan menjaga kami Tuhan, karena apapun yang akan terjadi di depan sana Tuhan. Kami berdoa Bapa buat kehidupan kami sepanjang hari ini, biar kami hidup menyenangkan hati Tuhan, biar semua yang kami lakukan juga Bapa Engkau yang bikin, yang Engkau yang berkati Tuhan, Engkau yang sertai. Kami serahkan semua rencana kami, aktivitas kami ke dalam tangan Tuhan, biar Tuhan kami juga boleh Tuhan menyenangkan hati-Mu, menjadi saksi-Mu Tuhan dengan semua apapun yang kami kerjakan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus Tuhan buat orang-orang keluarga kami, saudara-saudara kami di mana mereka berada Tuhan, semuanya biar mereka juga Bapa penuh dengan kasih Tuhan, damai sejahtera dan sukacita yang berasal dari Tuhan. Kau yang juga sertai dan berkati hidup mereka. Kau yang berdoa juga Tuhan Yesus Tuhan buat kota kami Tuhan, di mana kami tinggal Tuhan, masing-masing Bapa. Kami berdoa buat kesejahteraan tempat di mana Tuhan menetapkan kami. Kami berdoa Tuhan biar benar Tuhan pemerintahan di kota kami juga, semua Bapa, orang-orang di kota kami juga Tuhan Engkau yang berkati Tuhan. Bahkan mau berdoa buat Indonesia Tuhan, bangsa kami Tuhan Yesus Tuhan. Kami sungguh percaya Tuhan Indonesia dalam hati-Mu Bapa. Kami berdoa buat pemerintahan kami, Presiden, Wakil Presiden, dan semua Tuhan jajaran-jajaran orang-orang yang ngambil keputusan di bangsa ini. Berikan hati yang takut akan Tuhan, bahkan biar benar mereka boleh menjadi alat Tuhan Bapa untuk membawa semakin banyak orang-orang juga Tuhan, orang Indonesia Tuhan yang boleh mengenal Tuhan, memandang kepada Tuhan. Kami berdoa buat gereja-Mu Tuhan, buat hamba-hamba-Mu, buat setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Indonesia, benar Bapa menjadi saksi-Mu Tuhan, semakin banyak Tuhan gereja-gereja yang bangkit untuk menuai Tuhan jiwa-jiwa Tuhan di akhir zaman ini Bapa. Kami berdoa biar semuanya Tuhan yang terjadi Tuhan Yesus, kami mau takut Tuhan, kami mau serahkan Tuhan hari-hari ke depan ke dalam tangan Tuhan, tahun-tahun ke depan ke dalam tangan Tuhan. Kami sungguh percaya hidup kami di dalam tangan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan buat semuanya, buat hari ini, buat doa-doa yang bisa kami naikkan, bahkan kami berdoa Tuhan Yesus biar benar Tuhan sepanjang hari ini Bapa hati kami penuh dengan sukacita, damai sejahtera yang berasal dari Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ini hidup kami Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin.
Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami dapat memuji Tuhan, kami dapat mendengar firman Tuhan dan merenungkannya, kami dapat berdoa, dan kami percaya bahwa apa yang kami lakukan membuat iman kami semakin bertumbuh dan kami semakin mengenal Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Kuatkan kami, mampukan kami Tuhan, mungkin kami seringkali lemah, Tuhan yang memampukan kami. Hamba berdoa buat teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, Tuhan berkati mereka pribadi lepas pribadi. Berkati Angelica, berkati Walven, berkati Carlina, berkati Iren, berkati Kak Evi, berkati Ira, berkati Echa, berkati Sondang, berkati Priska, berkati Esther, berkati Delima, berkati hamba dengan berkat spesial dari Tuhan. Kami berdoa, Tuhan bawa kami hari ini masuk dalam rencana Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan supaya hidup kami menggenapi firman Tuhan. Itu menjadi kerinduan kami dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan kami permuliakan. Melalui perkataan kami, tindakan kami, tingkah laku kami, orang-orang boleh melihat Yesus hidup di dalam kami dan kami boleh menyatakan siapa Yesus kepada mereka. Pakai kami Tuhan, kami berdoa dan kami akan akhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan membuat semuanya berhasil dalam nama Yesus. Kami akan akhiri, damai sejahtera Allah menyertai setiap kami. Mari teman-teman kita arahkan hati kita. Kita angkat tangan kita terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, cinta kasih dan pengorbanan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kita pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, menjemput kita orang yang percaya masuk ke dalam kerajaannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Selamat pagi semua. Terima kasih yang sudah melayani sampai jumpa besok. Tuhan berkati. Ya, Sondang, Tuhan berkati. Delima, Tuhan berkati. Priska, yang lain Tuhan berkati.